فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Kembali kita mengkaji kitab Hajrul Mubtadi'. Sebuah tulisan ilmiah milik Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid. Pada pokok pembahasan yang ke-8 tentang prosedur-prosedur, ketentuan-ketentuan secara syar'i dalam memboikot. Jadi bab ini beliau ingin menjelaskan kepada pembaca dan yang mengkaji buku ini tentang aturan main yang diikat oleh syariat, terkhususnya dalam permasalahan pemboikotan. Dan di awal bab ini menjelaskan bahwa bab ini terbilang bab yang paling penting dari sekian banyak bab, karena pada bab inilah terlaksananya penerapan pemboikotan. Dari keterangan yang penulis bawakan di di pelajaran, secara garis besar bahwa hajar termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya harus terkumpul padanya dua syarat diterimanya ibadah: ikhlas karena Allah, mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar pun sama. Hajar butuh ikhlas, bukan karena balas dendam, bukan karena kepentingan pribadi atau golongan, tapi lillahi ta'ala, hak Allah yang dilanggar. Kemudian ketentuan yang kedua adalah mutaba'ah. Dalam menghajar harus ikuti aturan main yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bukan kepentingan pribadi, bukan karena urusan pribadi kemudian membuat aturan tersendiri. Pada urutan berikutnya beliau jadikan sebagai ketentuan dalam menghajar hendaknya adil dalam memboikot. Jangan karena orang tersebut tidak ada keterkaitan dengan kita hajar dia. Tapi ketika orang tersebut ada kedekatan dengan kita, hubungan keluarga, kekerabatan, teman, karib, famili, handai tolan, kita nggak hajar dia karena hubungan tersebut. Al-Muhim ini ketentuan yang berikutnya bahwa adil tanpa pandang bulu siapapun dia ketika dia salah. Dan pantas untuk dihajar kita terapkan syariat hajar ini. Ketentuan yang berikutnya juga adalah bahwa menghajar melihat tentang beberapa hal yang menunjang jalannya pemboikotan. Sudut pandang pertama dilihat dari pihak yang menghajar, bisa tidak terlaksananya hajar tersebut, atau malah kebalikannya ketika diterapkan menghajar malah orang tersebut yang akan mendapati doror. Dilihat juga dari pihak yang dihajar, jangan sampai yang kita hajar ternyata kekuatan dan kemampuannya lebih besar, malah dorornya kembali kepada kita. Dilihat juga tentang keadaan dan kondisi situasi dalam menghajar. Beliau sebutkan kepada kita bahwasanya hendaknya memperhatikan tentang maslahat dan mafsadat. Ini penting. Jangan sampai maslahat hajar kita dapati tapi akan muncul doror yang lebih besar daripada itu. Ini dihindari. Meskipun ada maslahatnya kecil. Karena usul syariat menjadikan tolak ukur dalam kebaikan dan keburukan ketika dilaksanakan atau ditinggalkan, hendaknya memperhatikan tentang hal ini. Kebaikan atau maslahat dan mafsadat.
apabila berbenturan antara dua maslahat dan harus memilih salah satunya, menurut kacamata syariat pilih yang paling banyak maslahatnya. Ketika berbenturan antara dua mafsadat yang harus memilih salah satunya, menurut kacamata syariat yang dipilih adalah yang paling kecil dorornya atau mafsadatnya. Kemudian menurut kacamata syariat apabila berbenturan antara satu maslahat dan satu mafsadat, tentunya pilih yang ada maslahatnya. Bukan malah meninggalkan yang maslahat kemudian menempuh jalan yang mafsadat. Ini tidak tahu tentang tujuan-tujuan diadakannya syariat Islam. Pilih kepentingan pribadi, tapi merugikan orang lain. Mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian sampai pada titik yang masih kita kaji panjang dan lebar boleh sebutkan bahwasanya perhatikan juga tentang kadar kesalahan tersebut. Dalam hal ini adalah kebid'ahan, wa illa secara umum kemaksiatan, dosa. Nah, penyelisihan terhadap syariat. Di antara hal-hal yang telah kita baca yang boleh terangkan kepada kita bahwasanya ada kesalahan yang sifatnya dilaksanakan terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Hendaknya ini dijadikan sebagai tolak ukur. Ada kesalahan yang terkena kebid'ahan sampai pada tingkatan kekafiran, ada yang tidak pun dalam menyikapinya berbeda. Ada kesalahan juga yang pada konteks kebid'ahan ada bid'ah hakiki, ada bid'ah idhofi. Masing-masing pun ditempatkan pada tempatnya. Ditinjau juga dari sisi kebid'ahan tersebut atau kemaksiatan tersebut jelas, gamblang atau terdapat kesamaran di dalamnya. Juga dalam menyikapinya berbeda pada dua sisi tersebut. Demikian juga pada sebagian permasalahan yang terkadang dalilnya begitu jelas dan nyata, terkadang juga ada yang diperselisihkan oleh para ulama, juga dalam menyikapinya beda. Sampai pada titik ini kita ambil, atau masih ada yang satu lagi, bahwa sudut pandang berikutnya hendaknya memperhatikan tentang kesalahan tersebut dari sisi pelakunya. Ada yang sampai pada tingkatan mujtahid, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan atau fanatik. Nah, tingkatan mujtahid, dalil hadis Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakamal hakim thumma ijtahada fa akhta falahu ajrun. Tingkatan mujtahid dan sampai pada tingkatan ijtihad, bersungguh-sungguh dalam memutuskan satu perkara, kata Nabi SAW. Apabila seorang hakim memutuskan satu perkara, dia bersungguh-sungguh dan ternyata dia betul mendapatkan 2 pahala. Apabila seorang hakim ingin memutuskan satu perkara dan dia bersungguh-sungguh dan ternyata dia salah, mendapatkan 1 pahala. Kesalahan mujtahid tepat bernilai pahala. Kalau betul dapat 2, kalau salah dapat 1. Berbeda dengan orang yang fanatik, hanya mengikuti perkataan si fulan atau si Allah. Salah, dapat dosa. Betul, dia dapat. Intinya kesalahannya di sini dibedakan antara orang mujtahid dan hanya sekedar fanatik, buta. Kita akan lanjutkan masih hal-hal yang berkaitan dengan memperhatikan dan menimbang kadar kesalahan, terkhususnya dalam pembahasan yang sedang kita kaji, kebid'ahan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa min jihatil israri 'alaiha aw adamihi. Dari sisi dosa tersebut dilakukan terus-menerus atau tidak. Karena ada sebagian dosa yang dilakukan mungkin hanya sekali 2 kali. Tapi ada juga sudah ditegur masih melakukan, sudah dinasihati masih lagi bikin. Kita sebutkan satu kaidah, barakallahu fikum. Datang dari Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Dalam ayat ini Allah mensifati tentang orang mukmin ketika terjerumus dalam kesalahan. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Orang mukmin sifatnya adalah mereka tidak melanjutkan, tidak terus-menerus ketika melakukan satu kesalahan dan padahal mereka mengetahuinya.
Orang mukmin sejati dengan keimanan dia ketika melakukan kesalahan, memiliki alasan, entah itu terpaksa, terdesak, terhimpit keadaan. Tapi kalau sengaja bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang mukmin sejati. Orang mukmin tidak melakukan dosa secara sengaja, entah tidak sengaja. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya dia melakukan dosa secara sengaja dan terus menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, hari ini besok, hari ini bikin, besok bikin, lusa bikin, padahal sudah dinasihati, sudah ditegur, namanya menyepelekan dosa, menganggap remeh agama. Pada sisi ini disifati berbeda ketika orang melakukan hanya dosa sekali, ditegur dan berhenti, sama-sama melakukan dosa, tapi karena terulang-ulang, cara menyikapinya pun berbeda. Tandanya orang tersebut tidak menghargai agama, tidak memudahkan orang yang menasihati, menyepelekan yang namanya nikmat surga, menyepelekan yang namanya siksa neraka. Nah, kemudian muncul kaidah di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Dibawakan tahlil dan kedua al-kabair. Kata beliau bahwasanya tidak dianggap dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus dan tidak dianggap dosa besar ketika dia melakukan dosa kemudian bertobat. Ini kaidah penting untuk diketahui. Itu lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la israra ma'al la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil ketika dilakukan terus menerus. Atau tahu sendiri ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, meskipun dosa kecil tapi dilakukan secara terus menerus, yang sedikit bisa jadi banyak. Yang kecil bisa jadi besar. Kalau berkesinambungan. Tetap dianggap besar. Kecil bisa dianggap besar kalau banyak. Terus menerus, berkesinambungan setiap hari dan seterusnya bisa menjadi besar. Tapi dosa besar tidak dianggap besar ketika dia melakukan dosa kemudian segera bertobat. Karena kata para ulama, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Ya Allah sudah mengampuni. Tidak lagi disinggung. Tidak lagi diungkit pada keesokan harinya. Orang sudah bertobat. Kalau Allah saja Maha mengampuni menerima, kenapa kita tidak? Jadi menyepelekan dosa meskipun kecil, dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus, ini namanya menyepelekan agama. Nah, di sini duduk permasalahannya. Yang beliau ingin ajarkan kepada kita bahwa menyikapi orang yang terus menerus dalam dosa meskipun kecil berbeda dengan cara menyikapi orang melakukan dosa yang hanya dilakukan sekali kemudian bertobat meskipun dosa itu adalah besar. Kita lanjutkan. Karena jangan dilihat tentang kecilnya dosa yang kita perbuat, tapi perhatikanlah besarnya zat yang kita maksiati. Jangan pernah melihat dosa yang kita kecil, yang kita perbuat adalah kecil, tapi lihat siapa yang kita maksiati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya seorang mukmin ketika melakukan satu dosa kecil, dia menganggap dosa tersebut adalah seakan-akan gunung yang akan jatuh menimpa dia dan mencelakai dia. Sedangkan orang munafik yang ketika melakukan dosa besar, dia menganggap sepele seperti ibaratnya adalah lalat yang hinggap di hidungnya, diusir pergi. Tidak dipedulikan. Inilah perbedaan antara orang itu mukmin sejati atau pura-pura mukmin alias munafik. Kata beliau, "Ammal israru 'alaiha fayaj'aluha min bab ad-da'wati ilaiha fayakunu da'iyatan mu'linan laha." Kita selesaikan sampai di bawah. Kita baca kemudian kita akan terjemahkan. Wa amma adamul israri fa huwa min babi kauniha qaltatun wa zallatu alimin idza kanat minhu thumma lam yu'awidha. Jadi pokok pembahasannya besarnya tadi kita ulangi sekali lagi sebelum kita baca keterangan dari penulis. Nah, dosa atau kesalahan atau pada konteks pembahasan yang sedang kita kaji bid'ah ditinjau dari sisi dilakukan secara terus-menerus atau cuma sekali dua kali saja. Adapun terus-menerus, ya dah, diterangkan. Adapun apabila dilakukan terus-menerus satu dosa tersebut, ini masuk dalam pembahasan, dia menyeru kepada kesalahan tersebut.
Meskipun terbilang bukan dai, namun dia melakukan secara terus-menerus dan di halayak ramai, dianggap dia adalah dai. Karena barakallahu fikum jami'an Syekh Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya seorang yang mengamalkan satu perkara baik dan buruknya, ketika dia tampakkan di halayak ramai berarti dia mendakwakan amalan dia tersebut. Kita ulangi. Seseorang yang mengamalkan satu amalan baik atau buruk di halayak ramai, dia dianggap telah mendakwakan amalan tersebut. Makanya setiap dari kita dai. Meskipun mungkin statusnya dalam majelis taklim dia adalah murid, tapi dia adalah dai ketika dia mengamalkan amalan yang dia dapati di majelis taklim dan diamalkan secara terang-terangan di halayak ramai. Dia dai. Sebagai kita, mungkin dikatakan murid, dilihat gurunya pakai imamah, muridnya juga pakai imamah, kemudian pakai di halayak ramai, di luar ditampakkan. Berarti dia dai. Dia menyuruh kepada sunnah menggunakan imamah. Dia dai. Meskipun dia tidak menyuarakan dengan lisan dia. Dia ada namanya dakwah dengan lisan, ada namanya dakwah dengan perbuatan. Ini berdakwah dengan perbuatan. Dan beliau menganggap bahwasanya mengamalkan satu amalan meskipun kecil, tapi terus-menerus dan di halayak ramai, orang itu dihukumi dia adalah dai. Yang juga diterapkan penerapan penghajaran atau pemboikotan sebagaimana dia adalah seorang dai. Dikeras. Lain kalau dilakukan dalam rumah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Ternyata rahasia tersebut bocor sampai keluar rumah. Namanya disembunyi. Dia tidak menampakkan, namun tidak sengaja sampai ke telinga orang pun, tapi berbeda. Ini yang pertama kata beliau adalah ketika dilakukan secara terus menerus, apalagi tampakkan di halayak ramai, dia dihukumi bahwasanya dia adalah dai yang menyuruh kepada kemaksiatan tersebut, dosa tersebut. Wa amma adamul iqrari fa huwa min babi kauniha faltatun. Tapi seandainya dia tidak melakukan secara terus-menerus, atau pada konteks dia melakukan secara diam-diam, sekali, dua kali, maka ini masuk dalam pembahasan adalah ketergelinciran. Nah, tergelinciran. Tidak sengaja. Ini maksud beliau. Setiap orang punya kesalahan. Besar kecil, sedikit banyak. Nampak sembunyi, sengaja atau tidak sengaja. Al-muhim, yang ini masih terampuni. Ketika tidak dilakukan secara terus-menerus. Sekali dua kali. Nah, kalau kita tengok tentang hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari barakallahu fikum jami'an, para nabi saja mengaku mereka punya salah. Nabi ada punya salah menyentuh buah yang dilarang untuk dimakan. Nabi Nuh punya salah ketika berdoa kepada Allah meminta diselamatkan anaknya, padahal anaknya setelah jelas adalah kafir dan celaka. Nabi Ibrahim juga mengakui kesalahan bahwasanya dia punya 3 kedustaan. Nabi Musa mengakui bahwasanya dia juga punya kesalahan ketika meninju seseorang sampai mati padahal bukan berdasarkan wahyu dan seterusnya. Dalam bab ini manusia tempatnya kesalahan. Jadi kalau sekali dua kali kemudian disusul dengan bertobat, nah ini tidak dianggap dosa. Atau nanti tidak dianggap israr, tidak dianggap terus-menerus dalam kesalahannya. Maka bab yang kedua ini, yang ketika dilakukan namun tidak secara terus-menerus, sekali dua kali ternyata terkadang salah, kata beliau ini masuk dalam bab ketergelinciran, sengaja, tidak sengaja. Yang ini masih ringan. Apalagi setelah dinasihati kemudian dia tertegur kembali menunjukkan bahwasanya orang ini bertakwa. Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa ketika dia tersentuh dengan godaan syaitan, tadzakkaru, dia teringat, yang meninggalkan dosa dia. Fa idahum mubsirun, ketika itu langsung mereka tersadarkan karena ada ketakwaan dalam dadanya. Masya Allah, ini kaidah penting boleh sebutkan, bahkan kita bisa terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Kaidah-kaidah yang belum tentu kita dapati dari mengkaji buku-buku yang lain. Ini adalah ilmu amaliyah. Ilmu yang kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan praktik kita. Kita akan terjadi pada diri kita sendiri, akan terjadi pada sebagian orang dari saudara kita. Kaidah-kaidah seperti ini, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik itu untuk kita pribadi ataupun untuk orang lain kita dalam menyikapi mereka. Kita pindah ke sudut pandang berikutnya dalam masalah kadar kesalahan. Nah, ketika melakukan dosa secara terus-menerus,
Kemudian apalagi tampakkan di halayak ramai. Orang ini dihukumi adalah dai karena menyeru kepada dosa yang diamalkan tersebut. Nah, dianggap dia adalah dai. Namun seorang tergelincir hanya sekali dua kali melakukannya, kemudian apalagi dia tidak mendakwakannya. Ini dikategorikan ketergelinciran, melakukan tidak sengaja. Cara menyikapinya pun berbeda. Barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, "Idza kanat minhu tsumma lam yu'awidha." Apabila terjadi sekali padanya kemudian dia tidak mengulanginya. Nah, bisa jadi karena setiap orang, kita telah sebutkan beberapa dalil di depan kaidah bahwa setiap orang punya kesalahan. Hanya saja seorang mukmin sejati tidak melakukan dosa dengan sengaja. Terkadang terhimpit keadaan, terkadang terdesak kebutuhan ekonomi, keluarga yang menjerumuskan dia ke dalam dosa, tapi dia meyakini itu adalah salah. Dan dia segera kembali ketika ditegur oleh siapapun. Yang berikutnya, dari sudut pandang berbeda lagi kali ini sudah akan sebutkan. Maka yang katakan ini adalah bab terbilang di antara 10 bab yang paling penting. Karena hal-hal semacam ini yang paling mendasar dalam penerapan pemboikotan. Kalau penyebutan dalil di depan secara umum disebutkan garis besar ayat, hadis, kemudian perbuatan para sahabat, dinimpulkan lagi maksudnya adalah ijma. Nah, tapi secara terperinci yang seperti ini boleh katakan ini ilmu yang penting. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, wa yakhtalifu bi ikhtilafi halil mubtadi'i wa ma fihi min khairin wa syarrin. Perlu berikan tanbih di sini. Kita sebutkan nantinya. Ada kaidah yang terkadang sebagian orang terjerumus ke dalam kebid'ahan atau kehizbiyaan dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, dan berbeda juga dalam hal perbedaan kebid'ahan itu, atau perbedaan ahli bid'ah itu dalam kebaikan dan keburukan. Maksudnya pada satu sosok orang, pada satu individu orang, dalam menyikapi dia, menyikapi baik dalam istilah wala, atau menyikapi buruk dalam istilah bara, ditimbang-timbang kebaikan dan keburukan pada orang tersebut. Dominan mana, lebih banyak mana, mayoritas mana baik dan buruknya. Kemudian kita bisa tentukan bahwasanya orang ini disikapi sesuai dengan kadar baik dan buruknya tadi. Mukmin sejati, ahlu sunnah, terapkan pada dia wala. Nah, kafir, meskipun akhlaknya bagus, tapi kafir, jadi kita terapkan pada dia al-bara, berlepas diri, memusuhi. Seorang muslim, ada kebaikan, ada keburukan, di sini kita menimbang-nimbang. Ini yang beliau maksudkan. Nah, seseorang pada individu tertentu, pada perseorangan, bagaimana kita menerapkan baik dan buruknya, wala dan baroknya, tergantung dari kebaikan dan keburukan ada pada dirinya. Namun sebelum kita baca apa yang beliau maksud, suatu hal kita ingin berikan tanbih, jangan sampai masuk dalam manhaj muwazanah. Manhaj muwazanah adalah kendaraan yang ditunggangi oleh ahlul bid'ah untuk meruntuhkan bab jarh wa ta'dil. Kita ulangi. Bab ini perlu diberikan tanbih bahwa jangan sampai terjerumus ke dalam bab muwazanah. Muwazanah artinya timbangan. Dan bab muwazanah, manhajul muwazanah adalah kendaraan yang ditunggangi oleh ahlul bid'ah untuk meruntuhkan kaidah jarh wa ta'dil. Jarh artinya mencela, ta'dil artinya memuji atau merekomendasi. Kita berikan contoh. Syekh Yahya hafizahullah ta'ala sampai sekarang, barakallahu fikum jami'an, hafizahullah, kita dapat beliau adalah alim ulama ahli sunnah yang masih tegak kokoh di atas dakwah sunnah. Nah, kemudian sebagian orang ingin meruntuhkan beliau pada pembahasan atau pada momen-momen yang mereka menganggap itu adalah ketergelinciran. Ternyata ketergelinciran tersebut bisa jadi betul, namun tidak sampai pada tingkatan akidah dan manhaj.
Bisa jadi salah dan keliru. Hanya karena satu poin yang terjadi pada beliau akhirnya diruntuhkan, bukan ahlus sunnah. Padahal bukan permasalahan akidah dan manhaj. Nah, kebaikan beliau begitu banyak. Hasil buah daripada dakwah beliau tersebar ke seluruh dunia. Murid-murid beliau sebagai buktinya. Di tempat semacam ini masih terdengar pujian kepada beliau bahwasanya Habibullah. Semoga Allah menjaga dia. Intinya beliau adalah di atas keistiqomahan. Kemudian hanya karena satu permasalahan ingin dikeluarkan beliau dari tingkatan ahlus sunnah, namanya timbangan yang tidak adil. Ini pada sisi kebaikan. Kemudian sebagian orang juga ketika kita mengkritik dia bahwasanya dia adalah mubtadi', dia adalah dhal, sesat, dia adalah tergelincir menyimpang. Kemudian datang orang yang ingin memujinya, jangan dulu perhatikan dulu tentang kebaikannya. Sebagian orang ketika mengatakan bahwasanya kita dengan kacamata syariat yang lebih mengedepankan tentang jarh wa ta'dil, mengatakan bahwasanya Zakir Naik sesat. Dia mempelajari kitab-kitab tayyib ahlul kitab, bahkan buku-buku seluruh kitab suci di permukaan bumi dia pelajari, dari Weda, Taurat, Injil. Kita sesatkan dia dengan perbuatan tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwasanya dulu dia punya kebaikan, puluhan ribu orang Islam dari tangannya dia punya kebaikan. Ini namanya manhaj muwazanah, menimbang-nimbang. Nah, menimbang-nimbang. Kita katakan bahwasanya kesalahan itu, barakallahu fikum jami'an, dilihat dari kadar kesalahannya. Kalau yang diselisih adalah akidah dan manhaj, meskipun orang ini memiliki akhlak yang mulia, dia runtuh di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi timbangan paling terbesar, akidah dan manhaj. Ketika menyelisihi manhaj berarti dia kafir. Ketika menyelisihi akidah berarti dia kafir. Ketika menyelisihi manhaj berarti dia mubtadi'. Dua hal ini runtuh di hadapan Allah dan hadapan hamba-hamba Allah soleh, meskipun dia naik haji setiap tahun, meskipun dia menginfakkan harta, meskipun dia berpuasa mungkin setiap hari, meskipun dia rajin sholat, tapi kalau akidah dan manhaj sudah rusak, tidak ada. Kalau akidah dan manhaj sudah rusak, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi seorang pada tingkatan alim ulama ahlu sunnah mendakwakan sunnah, kemudian tergelincir pada sebagian perkara, tidak sampai pada tingkatan akidah dan manhaj. Satu kesalahan dia tersebut kita tidak ikuti dia, kita katakan salah. Dengan insafnya kita katakan salah, jangan diikuti. Tapi kemuliaan dia dari sisi dia masih berada di atas akidah ahlu sunnah, manhaj sahabat, manhaj salaf. Hal ini kita junjung tinggi, manhaj dan akidah dia. Ketergelinciran dia kita kesampingkan. Ini yang benar ingin pahamkan kepada kita, bahwasanya seseorang itu ketika terjerumus ke dalam kesalahan, pada konteks yang sedang kita kaji kebidahan, ditimbang dulu tentang baik dan buruknya orang tersebut. Namun jangan sampai kita berikan tanbih, jangan sampai manhaj muwazanah yang dipakai. Karena kalau kita mau pakai kaidah ini kaidah yang barakallahu fikum, kita katakan bahwasanya ini adalah tunggangan ahlul bid'ah yang mereka pakai untuk menentukan bab semacam ini, jarh wa ta'dil, hanya mubtadi'. Kalau setiap orang bersalah dan kita tegur, kemudian mengatakan dia punya sisi kebaikan, barakallahu fikum. Pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, kafir, sesat, tapi dia punya andil besar dalam mendakwakan dakwanya Nabi SAW, terkhususnya di periode Makkah. Nah, dan orang Quraisy, bahkan pembesar mereka enggak berani untuk menyentuhkan tangan buruk mereka kepada Nabi SAW karena posisinya paman beliau Abu Thalib ini. Apakah kita katakan bahwasanya dia punya kebaikan kemudian jangan dikatakan kafir? Tidak adil. Wahai Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia mati di atas kekafiran. Dia meninggal di atas kekafiran karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berada di atas kesyirikan agama kaum Quraisy. Kalau akidah dan manhaj yang sudah runtuh, tidak ada kebaikan pada diri dia. Nah, sebaik apapun akhlaknya, setinggi apapun agamanya, maksud kami setinggi apapun tingkatan ibadahnya, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang tersebut di atas keistiqomahan, mungkin ada ketergelinciran satu hanya berkaitan dengan permasalahan zallah, ketergelinciran. Yang ini kita kesampingkan. Kita nilai dia karena dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, saudara kita. Barakallahu fikum. Kita baca. Wa idza jtama'a fi ar-rajuli al-wahid khairun wa syarrun
wa fujurun wa ta'atun, wa maksiyatun wa sunnatun wa bid'atun. Istahaqqa min al-muwalati wa thawabi bi qadri ma fihi min al-khair, wa istahaqqa min al-mu'adati wal mu'adati wal iqabi bi hasbi ma fihi min asy-syarr. Kata beliau, kita artikan dulu yang setengah alinea di atas. Apabila terkumpul pada satu individu kebaikan dan keburukan, kedurhakaan dan ketaatan atau kemaksiatan, sunnah dan bid'ah, maka orang ini pantas untuk mendapatkan kecintaan, balasan yang baik sesuai dengan kadar kebaikan dia. Pantas juga mendapatkan permusuhan dan ganjaran buruk sesuai dengan kadar keburukan dia. Kita bagi dulu menjadi 3 jenis orang pada sudut pandang ini. Paling pertama kafir. Khalas wala karomah, tidak ada kehormatan bagi dia. Dengan kekafiran dia, Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang keburukan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia. Meskipun mungkin memiliki akhlak yang mulia, meskipun mungkin memiliki wajah yang ganteng, meskipun memiliki pakaian yang rapi, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Titik. Ini enggak ada kebaikan sama mereka. Enggak ada kebaikan sedikit pun sama mereka dari kacamata syariat. Kemudian pada sisi yang berbeda, ada orang mukmin, sunni salafi, di atas keistiqomahan. Nah, ini hukum asalnya adalah baik. Hukum asalnya adalah baik, kita terapkan pada dia kebaikan. Kita pergauli dia sebagaimana kita pergauli orang-orang yang baik. Ada pihak yang ketiga di tengah-tengah, daripada satu sisi yang berbeda, satu sisi yang berbeda, satu kafir, satu mukmin, salafi. Yang di tengah, nah, kaum muslimin hanya saja terlihat pada diri dia ada keburukan, Ini yang kita terapkan. Yang beliau maukan ini pada posisi yang di tengah-tengah tadi ini, kaidah yang kita baca kita terapkan pada dia. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Kita timbang-timbang mana yang lebih dominan. Nah, mana yang lebih dominan? Kebaikannya kita cintai dia, keburukannya kita tidak suka sama dia. Dari sini, ini yang beliau ingin ajarkan kepada kita. Kebid'ahan tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Punya hak untuk mungkin ketika dia datang dinasihati. Tapi kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran wala karomah, kafir, wala dengan status kekafirannya dia Allah ponis ulaika hum syarrul bariyah. Nah, bila terkumpul pada satu orang. Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim pada surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna tarrafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'an asallahu ayatuba alaihim. Konteks ketika menerangkan tentang beraneka ragam penduduk kota Madinah, ada muhajirin, ada ansor, ada munafik. Nah, kemudian dalam kota Madinah juga ini yang dan sebagian yang lainnya khalatu amalan sholihan wa akhrasiya. Mereka mencampur adukan antara amalan kebaikan dan amalan keburukan. Penduduk kota Madinah di zaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni mereka. Orang ini punya dasar keimanan karena kesalahannya dia. Nah, kita waspada, kita tegur, kita nasihati keimanannya dia, kita junjung tinggi. Fa yajtami'u fi syakhsil wahid mujibatul ikrami wal ihanah. Dari amalan-amalan di atas akan terkumpul pada diri seseorang, ada baik, ada buruk, ada maksiat, ada ketaatan, ada sunnah, ada bid'ah. Terkumpul pada satu orang, satu individu. Nah, bisa kita terapkan pada dia kemuliaan sekaligus penghinaan. Kemuliaan sekaligus penghinaan. Kalau orang kafir pada sisi yang pertama tadi tidak, yang dimuliakan sama sekali, dihinakan. Allah menghinakan mereka, Rasulullah SAW menghinakan mereka, Al-Quran yang menghinakan mereka. Orang mukmin hukum asalnya sejati salafi dimuliakan, jangan dihinakan mereka. Karena pun terjadi kesalahan. Nah, cukup antara kita dengan dia. Yang terjadi perbincangan empat mata, tidak perlu disebarkan kesalahan dia, apalagi dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tapi pada sosok seseorang yang mungkin terkumpul pada dia kebaikan dan keburukan. Nah,
Ini diterapkan di sini. Terkadang kita suka, terkadang kita tidak suka. Kita muliakan dia sesuai dengan kadar dari kemuliaan yang ada pada diri dia, dan kita hinakan dia tergantung dari keadaan kehinaan pada orang tersebut. Fayajtami'u lahu min hada wa hada. Terkumpul pada orang tersebut ini dan itu. Dari artinya baik dan buruk. Baik dan buruk. Beliau berikan contoh agar lebih paham yang beliau giring kita untuk memahaminya. Kan lusil fakir tuqta yaduhu lisarqati wa yu'ta min baitil mal ma yakfihi li hajati. Nah, seperti pencuri tapi miskin. Dia miskin. Keadaan dia, kefakiran dia mendesak dia untuk mencuri. Itu kebutuhan dia dan anggota keluarga. Tertangkap basah mencuri, dipotong tangannya. Kemudian diberikan jatah dari baitul mal muslimin, dari harta zakat atau sedekah atau infak karena kefakiran dia. Karena dia mukmin, bukan kafir, bukan mubtadi, mukmin, muslim. Tapi ternyata ketangkap basah dia mencuri. Nah, kasus pencuriannya dia dihukum sesuai dengan hukum istimpal, dipotong tangan. Kefakiran dia kita berikan karena dia adalah seorang mukmin. Nah, memiliki hak itu diberikan dengan hak fakirnya dia, berikan jatah dari baitul mal muslimin. Ini insaf. Ini beliau bawakan contoh kecil sebagai membuka pemahaman. Yang tercela adalah pencuri tapi kaya. Jadi Nabi SAW sebutkan bahwasanya salah satu la yanzuru ilaihim la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamati wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa Syekhun zanin ghaniyun sarif wa fakirun mustakbir. Kata Nabi SAW, 3 jenis orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan disucikan dan bagi mereka siksaan yang pedih. Orang tua renta berzina, orang kaya mencuri, orang miskin sombong. 3 jenis orang ini artinya dia melawan kodrat, mau melawan kodratnya. Sudah tua masih berzina, sudah kaya tidak butuh lagi dengan harta masih mau mencuri, korupsi. Orang miskin melawan kodrat dengan cara akan disombongkan. Ternyata dia sombong, ya dosanya lebih besar. Tapi kalau semacam ini miskin kemudian mencuri, dia berikan ganjaran dia karena kasus pencuriannya, kemudian berikan hak fakirnya dari baitul mal muslimin. Hada huwal aslul ladzi ittafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kata Syekh Rabi' rahimahullah taala ini merupakan pemikiran dari 6 majmu' fatwa milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia pada 2 pembahasan yang baru kita sebutkan darinya, kita jadikan kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya dosa secara umum atau pada pembahasan yang sedang kita kaji adalah kebidahan, ditinjau dari sisi dosa tersebut dilakukan terus-menerus atau sekali-sekali, dalam menyikapinya berbeda. Kemudian pada satu individu pelaku dosa atau pada konteks ini pelaku kebidahan, dilihat dari sisi baik dan buruknya orang tersebut. Baik dan buruknya, baiknya kita muliakan, buruknya kita hinakan, namun kita berikan tandih jangan sampai terjerumus ke dalam satu manhaj yang merupakan tunggangan ahlul bid'ah, manhaj muwazanah, yang kita jadikan sebagai tolak ukur paling utama dalam menilai baiknya seseorang adalah akidah dan manhaj. Selain daripada itu, masih toleransi. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin cukup sampai di sini apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang perlu dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.